membuat politisasi identitas itu masalah. Kalau teman-teman misalnya ini sangat tradisional pemilihan, memilih karena agamanya, silakan saja. Iya. Memilih karena kemudian sukunya, boleh saja. Misalnya pilihlah orang Batak, tapi kemudian jangan pilih orang Jawa. Nah beda tuh. Ketika muncul jangan pilih orang Jawa, itu akan jadi politisasi identitas. Nanti Bang Deddy pasti pernah ke Papua dan melihat ini. Saya sudah pernah. Dan harus naik pesawat terbang yang kecil, yang 7-14 orang. Harus ada, misalnya Nabire saja, satu daerah yang kemudian dihitung ulang, di PSU ulang, itu sekitar kecamatan apa, satu kecamatan itu hanya bisa dilalui dengan helikopter, tidak bisa dengan pesawat terbang. Deddy Iskandar Batubara. Deddy Iskandar Batubara. Satukan langkah untuk Indonesia, dan hidup itu adalah ibadah. Dim Deddy Iskandar Batubara. Dim Deddy Iskandar Batubara. Tapi artinya bahwa kalau menggunakan pendekatan IT 100% lah, seperti yang banyak diharapkan, pemilu kali ini saya kira juga masih belum mampu kita melakukan itu ya. Ada nggak rencana misalkan penyelenggara untuk melakukannya di beberapa titik gitu, nggak ya? Nah, kita harus memperkenalkan namanya. Ini dari 2017 kita ngomong, 2019 kita melihat fenomena ini. Kita harus menggunakan pendekatan pemilu asimetris ke depan. Asimetris yang tidak sama antara Jawa, Sumatera. Teman-teman Belanda sendiri yang pernah menjajah kita, itu punya, misalnya dalam hukum ya, kitab acara hukum di Jawa dan Sumatera berbeda dengan Kalimantan dan Indonesia Timur. Kitab hukum acaranya berbeda. Kenapa? Bahkan Jawa dan Sumatera itu berbeda. Jawa pakai HIR sebutannya. Teman-teman di Sumatera pakai RBG. Beda pemanggilan di Jawa 3 hari, pemanggilan di Sumatera 5-7 hari. Belanda sendiri sudah mengetahui bahwa terjadi perbedaan infrastruktur, terus juga kultural masyarakat, demografi. Jawa flat, Sumatera sebagian banyak yang tidak. Ada Bukit Barisan yang kemudian membelah Sumatera ini, dan obstacle dari demografi di Sumatera berbeda. Sehingga kita hukum acara yang berbeda. Belanda telah mengetahui itu. Belanda saja mengetahui itu. Kenapa kita tidak? Kenapa kita harus ini sama Jawa Sumatera samakan? Iya, dalam beberapa titik bisa, kemudian dalam beberapa yang tidak. Berarti harus ada tetap apa ya? Pemilu asimetris berbeda. Misalnya Jembrana. Jembrana pernah melakukan simulasi electronic voting misalnya, dan berhasil di beberapa kecamatan. Didorong saja pemilu asimetris. Bisa nggak? Satu dilakukan dengan electronic voting, satu dengan yang biasa. Menurut saya bisa. Bisa ya. Tapi harus ada trust. Hybrid lah ya. Hybrid. Kalau mau hybrid sekarang kan zaman hybrid kan. Ya. Dan juga harus dengan trust. IT itu harus ada trust. Kalau nggak ada trust, pasti ada permasalahan besar. Situng KPU misalnya, kita nggak ada trust dengan situng KPU. Apapun yang kita situng KPU pasti salah. Ya, kayak yang kemarin sudah diterapkan juga. Betul. Kan. Jadi trust kepada KPU itu harus 80% ke atas. Kalau 60% jangan coba-coba pakai electronic voting. Akan ada kemudian kejadian seperti lebih besar daripada demo di depan Bawaslu pada 2019 yang lalu. Iya. Itu kan ketidakpercayaan terhadap situng KPU, kan akumulasi yang bertambah kan. Oleh sebab itu harus kita pikirkan yang depan, yang begini-begini. Jadi electronic voting, oh kita bisa kok. Iya, biayanya berapa, costly-nya berapa. Kita bisa di seluruh Indonesia, coba aja dites. Kemarin mungkin barangkali teman-teman ngeliat India kali kan? Melihat India. India kan memang bagus infrastruktur IT-nya. Tapi mereka bukan negara kepulauan. Bukan, mereka daratan. Iya. Mereka melihat Filipina misalnya. Filipina juga nggak bisa ditiru.
Yang menarik di kita ada namanya Badan Pengawas Pemilu. Filipina pusing itu. Ada pemantau-pemantau, ini ada kecurangan tapi tidak bisa buktikan. Gimana caranya? Mereka menggunakan voting, nggak ada, ini juga. Jadi menurut saya Indonesia ini punya pendekatan tersendiri. Kita boleh kemudian melakukan benchmark dengan teman-teman yang lain, dengan negara yang lain. Tapi pada satu posisi kita punya kelebihan seperti misalnya Badan Pengawas Pemilu. Dulu pernah ada nggak di Orde Baru, ada namanya Panwaslak, Panitia Pengawas Pelaksanaan, walaupun di bagian dari PPI atau KPU dulu. Ini ditiru oleh CNE dan STE kalau di Timor Leste. Mereka punya penyelenggara, mereka punya pengawas, walaupun agak berbeda ininya cara kerjanya. Jadi kita sudah melalui 2 pemilu presiden yang terpolarisasi, bukan pemilu legislatif ya. Kita sudah melalui itu. 2024 ada atau tidak ada 2, kita insya Allah bisa melalui itu. Namun permasalahannya, kalau kemudian para pihak calon presiden ini tidak menahan diri, para pihaknya tidak menahan diri, ya itu akan jadi permasalahan, akan jadi biang dari pertempuran kita di media sosial. PR kita terbesar ke depan adalah media sosial. Ya, ini menarik nih soal media sosial ini, Bang. Artinya apa namanya? Mungkin 2-3 tahun terakhir ini ya. Media 2017. sosial ini ya mulai booming luar biasa ya. Hampir semua segmen usia itu saya kira nggak lepas dari media sosial. Iya. Ini kan mau nggak mau pengawas pemilu yang ke depan ini juga pasti akan melihat sisi itu. Ini bisa tetap jadi sumber apa namanya? Polarisasi. Iya. Bahkan lebih besar lagi. Lebih besar lagi ya. Lebih besar lagi. Prediksi kita lebih besar lagi. Sehingga kemudian teman-teman generasi Y dan Z katanya, generasi 30 ke bawah. Generasi Y 30-an, generasi Z itu 20-an, itu harus kita ajari. Atau kita bersama-sama berdiskusi dengan teman-teman ini. Gimana sih cara untuk memperlakukan media sosial? Jangan terlalu percaya dengan sumber-sumber yang tidak jelas. Kan kita banyak judul yang bombastis, terbukti. Begitu dibuka beritanya nggak terbukti juga. Apa terbuktinya? Di mana terbuktinya? Habis itu dengan gampang dengan judul seperti itu kita kemudian share ya. Tapi plus lagi saya kira problemnya generasi YZ ini juga saya kira termasuk yang tidak terlalu menarik bagi mereka soal pemilu ini ya. Ada beberapa penelitian menurut saya yang pernah disampaikan. Ada tidak menarik, tapi begitu kemudian masuk dalam fitnah, hoax dan sara, mereka akan tertarik juga. Tertarik ya. Akan ditarik dalam pusaran ini. Bapak saya masih umur 60-an masih. Dan selalu update yang begituan. Walaupun kadang-kadang kita harus ajari cara membaca media sosial yang benar kan. Adik saya yang masih update juga. Tapi begitu kemudian si A si B pakai unsur ini, terpisah langsung. Si pemilih pemula ini umur 20-30, saya milih karena ini. Saya ada unsur ininya, agamanya. Ada unsur itunya. Nanti masuk ke politik identitas ya. Boleh nggak politik identitas? Membuat politisasi identitas itu masalah. Kalau teman-teman misalnya ini sangat tradisional pemilihan, memilih karena agamanya, silakan saja. Memilih karena kemudian sukunya, boleh saja. Misalnya pilihlah orang Batak, tapi kemudian jangan pilih orang Jawa. Nah beda tuh. Ketika muncul jangan pilih orang Jawa, itu akan jadi politisasi identitas. Dan itu sangat gampang ya, begitu ada isu kecil begini aja, media sosial akan digunakan sebagai alat untuk menyerang calon yang lain. Dan teman-teman pemilih yang generasi Y dan Z ini akan terpengaruh. Mereka akan sangat, dan terbukti pilkada DKI. Pilkada DKI kan menggunakan Y dan Z. Walaupun kemudian juga dalam beberapa hal banyak pemilih-pemilih yang sudah umur 50 tahun ke atas, 40 sampai 50 ke atas. Kita beranggapan bahwa teman-teman yang berpendidikan S1, S2 lebih wise dalam enggak juga.
terbukti yang melakukan potong misal gambar A partai politik diubah, pendidikannya 1 dan ada yang S2, ada juga yang profesor kadang-kadang mau menyebarkan hoax atau S3 lah ya. Jadi ini problem kita terhadap media sosial. Kita masih agak gagap dalam menghadapi perkembangan media sosial. Dulu zaman saya pas pemilu 1999 jadi pemantau, 2004 jadi staf Panwas pemilu. Media sosial kita anggap sebagai pendukung demokratisasi, open, terbuka, kemudian daripada media mainstream pada saat itu. Tapi tiba-tiba di 2014 ada gejala yang kurang baik. 2017 Pilkada DKI semakin kencang, 2019 puncaknya. Akhirnya regresi terhadap demokrasi. Ya, termasuk Pilpres kita kan juga dianggap sebagai misalkan karena medianya juga sangat luar biasa, kemudian penggunaan IT-nya juga dicurigai sampai begitu kan akhirnya. Ada DPT siluman, nah muncul, tapi tidak kemudian diklirkan gitu. Kami mengklirkan pada saat dengan KPU dan juga peserta pemilu. Bukan berarti ini bukan gini. Tapi berita yang sudah terlanjur, sudah kemudian dijelaskan duduk bareng KPU bahwa peserta pemilu itu toh masih digoreng lagi. Memang mereka sudah membuat kerjasama jahat, permufakatan jahat. Tapi untuk konteks ini Bawaslu juga punya skenario ya yang dipersiapkan ya. Iya. Dulu dengan MOU dengan teman-teman Kominfo, kemudian platform media sosial, Facebook, dulu ada Line kan, ada Twitter, Instagram. Sekarang berkembang. Dulu tidak ada Reels. Sekarang ada Reels kan. Kemudian disatukan bisa antara Twitter, Instagram sama Facebook disatukan. Misalnya lagi buat status, Facebook akan update di Twitter, akan update juga di Twitter misalnya. Dan itu ada perkembangan. Dan yang menarik sekarang dalam TikTok. Nah, kita lagi mencoba untuk berdiskusi dengan teman-teman TikTok. Kejar-kejaran kayaknya ya. Iya. Artinya kemajuan media sosial dengan udah nggak kebayang sekarang. Kadang-kadang regulasi malah tinggal ini ya. Ya selalu. Namanya hukum itu selalu tertinggal dengan kemajuan masyarakat pasti. Itu memang ininya hukum. Jadi dia akan selalu mengejar ketertinggalan itu. Ya, artinya kan Bawaslu juga harus menyiapkan skenario untuk menyiapkan aturan-aturan gitu. Walaupun misalkan tentu iyalah seperti teorinya bahwa dia akan selalu tertinggal, tapi kan tetap harus disiapkan ya regulasinya kan. Iya. Regulasinya sedang kita siapkan, MOU juga dengan teman-teman TikTok juga kami sedang sediakan. Kemarin baru saja bicara dengan teman TikTok misalnya. Oh ya kami siap. Dan TikTok menggunakan sistem hukum Indonesia ketika beroperasi di Indonesia. Facebook tidak. Jadi pakai sistem hukum Amerika. Jadi bagi teman-teman Facebook itu freedom of speech misalnya. Bagi kita itu menyerang terhadap pribadi. Di Amerika misalnya calon presiden kan dikuliti. Baik kehidupan private-nya, kehidupan keluarganya dikuliti. Di kita kan nggak boleh. Setelah itu namanya kan dan bagi mereka itu freedom of speech, ini kebebasan berbicara. Di mereka ketika Anda menjadi public leaders, maka hak privat Anda berkurang. Di kita masih seperti itu ya. Bang Bahja, terakhir ini Bang Rahmat. Ini kenapa nggak ada yang lanjut? Seru banget nih sebenarnya diskusi sama Rahmat ini. Bisa berjam-jam, tapi kayaknya kita mesti mesti siapkan. Ada satu lagi Mas, di podcast ini media sosial, di YouTube misalnya, ini harus dipotong. 15 menit. Teman-teman generasi Y dan Z ini nggak mau lama-lama. 15 menit cukup. Iya, betul. Zaman kita, nggak bisa. Kita dengerin mesti full. Iya. Mereka enggak. Iya. Mana pointersnya? Ini generasi pointers. Mereka mau highlightnya aja ya. Highlightnya aja. 2 kali 45 menit nggak mau dia. Terlalu banyak bosen. Apa namanya? Ada bahasa-bahasa zaman sekarang ya kan saya nggak ngerti nih. Betul. Saya mulai tertinggal. Sampai anak saya yang perempuan protes. Ya kelamaan. Pak Rahmat sebagai ketua tentu tanggung jawab lebih besar ya sebagai penanggung jawab yang mengawasi jalannya penanggung jawab organisasi. Organisasi struktur juga kan dari mulai atas sampai ke bawah.
Saya kira ini kan tahapan untuk proses melakukan seleksi terhadap teman-teman pengawas sampai ke tingkat bawah kan juga sedang berjalan ya. Iya. Ada harapan nih soal rekrutmen dan segala macam ini. Kita berharap nanti teman-teman yang ikut dalam seleksi adalah orang-orang yang terbuka, orang-orang yang mengerti tentang demokrasi. Zamannya Bang Dedi tentu beda dengan zaman yang sekarang. Kita merasakan ketika Orde Baru. Kita merasakan ketika turun ke jalan. Generasi Y dan Z ini tidak pernah mengalami itu. Makanya muncul enak zaman kuto. Benar. Dan mereka demokrasi ini apa? Apa? Hanya 5 kali 10 menit saja. 5 menit saja. Tapi mereka tidak pernah merasakan ketika freedom of speech, kebebasan berbicara itu ditindas. Kebebasan berserikat itu menjadi permasalahan. Bahkan mainstream kebebasan beragama mungkin ada, tapi harus dengan pola tertentu. Beda zaman kita ya. Kita beda zaman dengan teman-teman YNZ. Nah, itu pendekatan teman-teman itu. Dan kami mengharapkan, saya lebih mengharapkan teman-teman yang mendaftar kepada Bawaslu itu mengerti tentang apa itu demokrasi. Kenapa kita, why we fight? Kenapa kita harus berjuang untuk demokrasi? Ketika semangat ini, tondi ini hilang, kalau kata orang Batak, tondi ini hilang, bermasalah itu tentang demokrasi. Demokrasi dianggap sebagai suatu hal yang biasa, suatu hal yang tidak biasa. Ada nggak ada pemilu sama saja, itu masalah itu. Padahal yang menentukan pajak semakin tinggi, kehidupan semakin bermasalah, baik dalam kehidupan publik khususnya, itu salah satunya adalah pemilu. Salah satu paling utama adalah pemilu. Ketika Anda memilih pemimpin yang kemudian Anda memilih tidak dengan baik. Nah, generasi muda sekarang harus diajarkan. Dan kemudian yang ikut seleksi juga dirasakan. Harus merasakan perasaan seperti kami dulu. Semangat itu harus dijemput. Kalau dipakai upah-upah kan. Diupah-upah. Nah, karena, makanya seleksi ini adalah proses untuk, dan juga nanti pelatihan ke depan. Setelah seleksi, setelah mereka menjadi pengawas, terus latih bahwa demokrasi adalah hal yang patut diperjuangkan. Kita nggak pernah selesai tentang ini. Kita adalah demokrasi yang terus berkelanjutan. Dan itu juga makanya ada tulisan How Democracy Dies katanya. Iya. Ada buku itu. How Democracy. Kalau kita anggap pemilu sebagai hal yang biasa dan bukan luar biasa, akan jadi masalah. Terus juga kalau kita baperan, ini masalah dunia pemilu ini, walaupun kemudian bisa menyangkut hal-hal yang lain ya. Ketika kita memilih tidak dengan benar, itu kan akan jadi trouble. Jadi pemilu ini harusnya menjadi spirit bagi bersama untuk memperjuangkan hal-hal yang kita impikan ke depan. Dan Bang Rahmat yakin ya pemilu depan ini sukses ya? Insya Allah yakin. Harus yakin. Harus yakin. Itu. Ya? Kalau sudah nggak yakin berarti sudah bermasalah. Nah, itu yang paling penting sebetulnya. Itu yang paling penting. Sumpahnya demikian. Sumpahnya demikian. Artinya kalau penyelenggara yakin pemilu ini akan berjalan dengan sukses, peserta pemilu juga akan semakin yakin. Iya. Masyarakat juga akan yakin ya kan. Gitu. Iya. Dan kita harus fair saja. Sesuai dengan aturan. Aturannya A dan B. Apakah ada kebiasaan lapangan? Ada, pasti ada kebiasaan. Pasti ada. Pengawas itu jangan juga terlalu keras, jangan terlalu fleksibel juga, jadi bahaya. Benar. Iya. Keras bermasalah, terlalu loose juga bermasalah. Ada hal-hal misalnya ketika Anda sentikan kampanye, nggak punya backup polisi, nggak punya backup apa-apa, hentikan tengah kampanye, ya dipukuli orang lah. Benar. Tulis di lapor pengawasan, dipanggil nanti klarifikasi. Iya. Diingatkan tim suksesnya, dan saya yakin kita harus duduk bersama. Jadi kita jangan kemudian menganggap pengawas itu punya agenda sendiri. Iya. Partai politik dan peserta pemilu punya agenda tersendiri. Agenda kita sama-sama kita aturan. Kalaupun ada yang kemudian harus menjadi fleksibel, kapan dan di lapangan itu terjadi? Saya setuju. Satu hal yang agak hilang dari kita ini, trust, kepercayaan ya. Dan Indonesia, di sistem hukum Indonesia itu, saya belajar dulu di Belanda itu. Saya cari, ini di Indonesia ini begini, karena pilihan kita adalah Eropa kontinental.
pilihan Amerika lebih baik. Saya beranggapan Amerika lebih baik pada saat itu. No, Rahmat, it's not that. Gitu. Kenapa? Ini masalah morality. Morality, oh iya, masalah morality. Satu lagi, Amerika itu fondasi sistem hukumnya adalah distrust to government. Anda boleh challenge government Anda kapanpun juga dan dimanapun juga, sehingga lawyer itu menjadi kekuatan yang kuat di sana. But in European, trust to government adalah satu fondasi dasar. Anda dididik oleh Eropa kontinental, jadi Anda yang hilangnya itu trust to government-nya, karena Anda mengalami masalah Orde Baru dan lain-lain. Nah itulah yang hilang. Ini yang harus kemudian digelorakan kembali. Trust to KPU. Kita harus percaya dengan KPU. Kalau kemudian KPU melakukan kesalahan, lapor ke Bawaslu. Kemudian jangan sampai, saya nggak percaya KPU dan Bawaslu, udah kami pemilu ini rusak. Wah, udahlah selesai sudah, nggak ada demokrasi jadinya. Aduh, terima kasih Bang Rahmat. Sama-sama. Menutup diskusi kita hari ini, saya kira saya ingin menyampaikan ke sahabat DIP dimanapun berada. Mari tetap memberikan kepercayaan kepada penyelenggara pemilu kita. Dan kita optimis bahwa bangsa ini ke depan akan lebih baik. Tentu dengan semua proses penyelenggaraan pemilihan kepemimpinan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal, dengan model pemilihan umum yang sudah kita sepakati. Kita ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bang Rahmat Bahja beserta dengan seluruh jajaran Bawaslu, baik dari mulai tingkat pusat sampai ke tingkat paling bawah. Mudah-mudahan mereka senantiasa diberikan kekuatan dan kita semua menjadi bagian yang ikut mensukseskan dan mengantarkan bangsa ini ke pintu gerbang kebahagiaannya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.